Itu pastinya ada rasa bahagia banget karena bisa menginjakan kaki di kota di mana universitas impian aku ada di sana. Jadi pas sampai di Surabaya itu pasti agak. Hai Sobat Jubel, kembali lagi di Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang menginspirasi. Kali ini bersama saya, host pada kesempatan kali ini Muhammad Anindra Fitra, Duta Literasi periode 2024-2025. Nah Sobat Jubel, kali ini kita kedatangan salah satu tokoh yang berprestasi nih, bisa bilang cukup menginspirasi nih. Kenalin nih, alumni dari SMA 17 Angkatan 25, Kak Ranindya. Halo semuanya. Nah, Kak Ranin, kira-kira mau dipanggilnya Kak Ranin atau Kak Anin nih Kak lebih? Supaya lebih akrab panggilnya dia aja kali Oh ya. Kak Dia. Nah ya gini Kak Dia, jadi kan Sobat Jubel nih kan mungkin masih banyak yang belum tahu nih ya, apa tuh Kak Dia nih alumni yang angkatan keberapa nih kira-kira, sama sekarang nih lagi kuliah di mana nih kira-kira? Mungkin bisa nih dari kakak pribadi nih mengenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dari nama, kalau perlu nama angkatan juga boleh Kak, biar lebih chill ya. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Ranindya Firza Livia, biasa dipanggil Dia, dari Jubel Angkatan Legasi 2002, Legasi 25, dan sekarang merupakan mahasiswi aktif di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Oke, Kak Dia, kita awal-awalnya agak santai aja Kak, soalnya kalau Boleh, kakak nggak santai, takutnya saya juga nggak santai Kak jadinya. Boleh, santai. Angkatan 25 legasi Kak, jadi waktu kakak kelas 12, saya kelas 10 bisa dibilang Iya, Kak ini. benar. Oke, jadi kurang lebih ini sudah berapa tahun ya kakak? Udah nggak ke 17 ya bisa bilang Kak? Aku lulus itu di tahun 2024. Terus kemarin belum sempat ke Jubel waktu lulus. Waktu lulus sebenarnya udah sempat ke Jubel buat ngurusin berkas, buat ngurusin hal-hal buat dibawa ke Surabaya juga, dan juga kemarin sebenarnya sempat ke Jubel juga, dan hari ini balik lagi ke Jubel. Oke, nah hari ini kan udah balik lagi ke Jubel nih Kak. Kalau dari kakak sendiri nih, kita bisa analogikan 1 tahun kali Kak ya. Kira-kira begitu kakak ke Jubel ini, ada nggak yang berubah atau misalkan kesannya gimana gitu ketika balik lagi ke Jubel nih, sudah setahun kurang lebih? Wah, rasanya pasti seneng banget dan bangga bisa balik ke alma mater waktu SMA, dan juga aku lihat di Jubel ini ada beberapa perubahan, kayak di depan gedung D itu kayaknya udah ada tulisan SMA Negeri 17, itu waktu angkatan aku belum ada. Pastinya balik lagi ke Jubel ini rasa bangga, senang bisa ketemu sama guru-guru di sini lagi, dan juga ketemu teman-teman juga yang balik ke sini, dan juga ketemu adik-adik, dan juga hari ini ketemu Anin, senang banget. Waduh, jadi terharu Kak juga. Memang Kak, kalau bisa dibilang nih Jubel nih baru 1 tahun nih banyak perubahan yang bisa dibilang ini. Kayak lapangan basket tuh diperbarui, semuanya banyak diperbarui Kak, bisa dibilang ini dalam kurun waktu 1 tahun ini. Nah, tapi kan dibalik banyak yang berubah itu nih, kira-kira tuh ada nggak nih kenangan yang kakak rasakan atau tiba-tiba begitu ke Jubel nih kayak, tiba-tiba teringat pernah gini nih, ini nih. Kira-kira ada nggak itu kenangan ketika ke-17 ini pertama kali lagi? Mau pastinya lihat lingkungan di 17, kenang-kenangan yang paling diingat itu pastinya sama teman-teman ya. Pastinya kita melewati 3 tahun sama-sama di sini bareng teman-teman juga, dan juga ketemu sama guru-guru juga kayak Sensei Indah, kemarin sempat sama Bu Miss Dwi Indah juga, dan juga Miss Titi. Itu pasti keinget semua kenang-kenangan mereka ngajarin kelas aku, itu semuanya kenangan banget sih. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, pertanyaan ini aja ya. Kalau dulu kakak kelas 12 berapa Kak, boleh tahu? Aku itu 12.3 kemarin. Oh, saya juga 12.3 Kak, tapi Wah. dikurang 2 tapi Kak. Aduh. Oke Kak, jadi bisa dibilang cukup nostalgia ya ketika 17 ini nostalgia lagi. banget. Nah, itu pertanyaan seputar ketika kakak ke 17 lagi nih Kak. Nah, tadi kalau nggak salah kakak bilang kakak nih sekarang lagi kuliah di Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Gigi kok. Benar. Nah Kak, sebelumnya nih Kak, kenapa kalau betul kakak milih Universitas Airlangga nih Kak? Karena kalau di angkatan Anin pribadi nih Kak,
Erlangga tuh kan di ujung banget gitu kayak Bener. pasti orang tuh kalau nggak milih UI, UGM atau mungkin masih di Sumatera lah kak. Kira-kira kenapa kak itu? Apalagi kan kakak nih kan cewek nih, biasanya kan orang tua tuh juga nggak ngizin kak kalau misalkan Bener. jauh-jauh itu kak. Kenapa Bener. nih kak kira? Jadi emang kalau misalnya cita-cita dari kecil aku itu udah mau jadi dokter. Aku mau jadi dokter banget. Tapi semenjak masuk ke SMA aku udah memutuskan oh kayaknya aku mau menempuh ke pendidikan dokter gigi. Oleh dari itu aku dari kelas 10 udah mulai searching-searching nih mana universitas negeri yang terbaik yang memiliki fakultas kedokteran giginya yang mumpuni dan juga yang terbaik di Indonesia bahkan di dunia. Jadi ketemu setelah aku searching-searching bahwa Universitas Erlangga itu memiliki fakultas kedokteran gigi terbaik di Indonesia, di kancah ASEAN bahkan juga di kancah dunia. Oh, kalau sekarang masih kak itu yang terbaik itu untuk prodi kedokteran gigi bisa dibilang gitu tuh. Setahu aku itu masih dipegang sama UNER. Oh, soalnya kan pasti orang tuh taunya kalau akun pribadi sudah ngecek juga itu UNAR tuh terkenalnya FK itu kalau nggak salah kak ini nih. Dan memang kalau di 17 ini kak memang pastinya apalagi di Sumsel kita ambil anaknya itu kan pasti sedikit yang mau ke UNAR bahkan hampir nggak ada mungkin kayak karena tantangannya itu kak kan ujung Jawa bener tuh kak Bener, maksudnya tuh. ujung ke Paling ujung. orang-orang memilih kalau nggak UI atau mungkin UGM mentok-mentok itu kak. Nah, kira-kira nih kak, kakak kalau boleh tahu udah berapa semester berapa nih sekarang kalau boleh tahu? Aku nanti di balik ke Surabaya itu masuk ke semester 3. Oh, semester 3. Jadi sudah melalui semester 1, semester 2 nih kak. Bener, udah Nah, 1 tahun di Surabaya. bisa nih kak diceritain nih, kira-kira gimana nih apa tuh experience-nya perjalanan kakak selama menjadi mahasiswi FKG Unair, atau boleh juga cerita gimana kayak first impression-nya ketika berada di kota Surabaya tuh kak? Wah, waktu datang ke Surabaya itu pastinya ada rasa bahagia banget karena bisa menginjakan kaki di kota di mana universitas impian aku ada di sana. Jadi pas sampai di Surabaya itu pasti agak kaget sedikit karena yang biasanya lingkungannya pergi ke sini ketemu teman, pergi ke sini ketemu teman. Tapi di sana bener-bener semuanya baru, lingkungannya baru, orang-orangnya juga baru. Tapi di situ aku bisa belajar bahwa kita itu memang sebagai pribadi itu juga harus bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Jadi menurut aku dengan kuliah di kota yang memang sebelumnya aku nggak pernah ke sana itu merupakan kesempatan yang baik dan baru buat aku. Oh, berarti kakak belum pernah ke Surabaya sama sekali kak? Kebetulan belum pernah. Oh, jadi apa tuh pengen ke Unair tapi sebelumnya tuh sama sekali belum pernah ke Surabaya. Belum pernah Kak? ke Surabaya. Oh, berarti bisa dibilang salah satu pengalaman yang benar-benar baru berarti kak. Baru banget dan berkesan. Tapi nih kak, ketika kakak ke Surabaya tuh memang benar-benar nggak ada tuh kayak misalkan kakak kelas nih, kakak kelas kakak waktu itu angkatan 24 atau 23 atau enggak keluarga pun nggak ada di Surabaya kak? Kalau misalnya keluarga, aku kebetulan ada keluarga. Jadi keluarga dari orang tua aku ada yang di sana, untungnya. Jadi masih ada keluarga yang bisa dihubungi di sana. Kalau misalnya buat kakak kelas itu setahu aku di angkatan 24 di Surabaya itu ada, tapi bukan di FKG UNER. Jadi buat aku misalnya buat tanya-tanya itu agak susah. Jadi kemarin itu kalau aku mau tanya-tanya seputar FKG UNER itu aku searching sendiri kakak tingkat yang ada di sana. Jadi aku coba hubungi dan tanya-tanya sama mereka. Oh, tapi waktu berarti ini nanya kakak-kakak kelas yang di FKG Unair ya, bukan yang dari 17 kan? Iya benar. Itu bisa dibilang sulit nggak tuh ya? Karena kan pastinya kan kayak kita nih orang baru nih, tiba-tiba nanya gitu. Susah nggak sih kak pasti kalau kayak gitu? Kebetulan banget semua orang kakak-kakak yang aku tanyain itu open banget buat ditanyain. Alhamdulillahnya. Jadi kalau misalnya aku mau tanya seputar ini, seputar kehidupan dan juga seputar tes-tes yang bakal aku alami kemarin di Surabaya itu semuanya mereka membantu aku banget sih. Oke, kalau gitu kak kurang lebih nih kita bisa nanya lagi nih seputar tantangan nih kalau lebih tepatnya kak nih. Tadi kan yang pertamanya kan struggle karena benar-benar baru nih kak nih. Kira-kira nih kak kalau setelah menjalani nih kak kurang lebih 2 semester lah kita bilang kayak itu ada nggak nih kak? Karena bisa jadi kayak oh FKG nih prodi mapel-mapelnya sulit nih, apalagi kalau Unair nih agak lebih expert lagi nih. Nih. Sama juga kalau nggak salah nih kakak nih internasional kayak kalau nggak salah. Benar, aku kelas internasional.
Nah itu kira-kira gimana tuh Kak? Bisa nggak diceritain? Mungkin ada nih sobat-sobat kita yang lagi menonton ini pengen tahu nih, kalau misalkan internasional tuh IUP kalau soalnya. Benar, IUP IUP sebutannya. itu gimana sih, apa namanya tuh, kayak pembelajarannya, apalagi kan ini FKG kan tambah susah lagi pastinya ini nih. Bisa nih Kak diceritain ini? Boleh, jadi sejak awal aku itu emang pengennya itu masuk ke International Undergraduate Program atau yang kita sebut itu dengan IUP. Jadi sebelumnya aku juga udah searching sebenarnya IUP ini pembelajarannya gimana. Dan ternyata itu emang kurikulumnya pakai bahasa Inggris. Jadi di pembelajaran di setiap mata kuliah yang kita ambil itu pembelajarannya pakai bahasa Inggris, PPT-nya semua pakai bahasa Inggris, buku-bukunya pakai bahasa Inggris, dan juga saat ujian itu pakai bahasa Inggris. Karena memang aku dari kecil itu udah ada minat di bahasa Inggris, jadi menurut aku masuk di IUP ini aku enjoy ngejalaninnya. Oke, berarti kakak sama sekali nggak ada merasa terbebani walaupun pembelajaran itu 100% menggunakan bahasa Inggris itu kak. Nah kak, jadi ini ada pertanyaan sedikit nih kak ini nih. Jadi kan mungkin saya juga nanya nih kak, seputar IUP nih. Kalau dengar kata internasional tuh kak, sebagian dari kami itu ada yang mikir mungkin kalau IUP ini gabung sama ada orang-orang asing dari berbagai negara. Itu bener nggak kak kira-kira kak ini? Itu bener banget. Jadi kalau misalnya di angkatan aku, di FKG UNER, di kelas aku itu sendiri terdiri dari 46 orang di kelas IUP-nya. Dari 46 orang itu ada 4 orang dari WNA. Jadi dari luar negeri. Itu ada yang dari Malaysia, ada yang dari Kamboja. Tapi dengan adanya itu, jadi kita bisa berinteraksi langsung nih sama mereka yang emang sehari-harinya pakai bahasa Inggris. Itu juga bisa buat melatih kita sih. Berarti walaupun memang kalau orang yang awam dengar pasti kayaknya berat ini ada WNA, ada bahasa Inggris ini, tapi kalau kakak pribadi merasa itu bisa meningkatkan knowledge sebenarnya. Bener banget. Oke, kalau gitu. Nah, baik lagi nih kak, ada yang belum terjawab nih. Kalau untuk mapel gimana kayak kalau di FKG tuh? Mungkin ada yang di sini mau masuk FKG juga, bisa nih kayak disebutin kayak mapel apa nih yang biasanya tuh misalnya kalau kita di kedokteran kan ada belajar anatomi, ada belajar biokim gitu. Nah, kalau dari kakak nih sendiri selama menjadi mahasiswi FKG ini mapel apa lah kak kira-kira tuh? Mungkin bisa lah kayak di mana yang menurut kakak paling enak, mana yang paling sulit nih? Kalau misalnya kayak konten-konten di IG itu kan kayak apa mapel paling sulit, apa mapel paling ini kak? Benar. Bisa kali kak? Boleh. Jadi kalau misalnya di UNER itu, kita di semester 1 itu semuanya mata kuliahnya itu masih di mata kuliah dasar umum. Jadi buat semester 1 itu belum masuk ke pelajaran kedokteran gigi. Nah, di semester 2 kemarin aku baru masuk di mata kuliah kedokteran gigi. Sebenarnya kalau misalnya buat awal-awal, mata kuliah di kedokteran gigi itu nggak jauh sama mata kuliah kedokteran pastinya ya. Karena kan kita harus belajar yang dasar-dasar dulu buat kita lanjut ke pelajaran yang lebih detail. Jadi buat semester 2 kemarin itu aku ada pelajaran anatomi pastinya, tapi anatominya itu masih belajar buat seluruh tubuh. Terus ada juga pelajaran fisiologi yang belajar tentang saraf-saraf yang ada di tubuh kita. Terus ada biokimia dan juga ada pelajaran-pelajaran lain kayak material kedokteran gigi. Jadi kita belajar material-material apa aja sih yang dipakai buat kita menjadi dokter gigi kelak. Dan juga ada pelajaran tentang lingkungan di sekitar kita saat kita jadi dokter gigi. Oh, berarti bisa dibilang nggak beda jauh kan sama Nggak beda kedokteran. jauh. Nah sobat Jubel, jadi kalau yang mau masuk FKG ini udah dirinci nih sama Kak Dian nih materinya, jadi nggak usah nanya lagi berarti ya. Nah Kak, jadi kita sudah nanya nih tentang cerita-cerita singkat sama tentang tantangan nih. Mungkin bisa nih agak lebih masih masuk ke ranah cerita nih Kak nih. Selain mahasiswi FKG, kalau nggak salah tuh Ani pernah dengar dari guru kalau nggak CNC atau dari Pratna mungkin ya. Kakak nih juga kalau nggak salah baru-baru ini ikut juga kayak duta-duta di UNER tuh kayak nggak salah. Bener. Nah itu boleh diceritain juga tuh kayak lumayan juga tuh. FKG sudah menjadi mahasiswa FKG duta lah itu.
Jadi di tahun 2024 kemarin saat semester 1 aku alhamdulillah terpilih menjadi duta Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Jadi memang saat mulai perkuliahan itu aku sudah nentuin target bahwa di semester 1 aku akan mengikuti pemilihan duta FKG UNER 2024. Jadi di situ aku udah mulai persiapan diri aku, persiapan berkas-berkas juga, dan kemarin juga melewati beberapa tahap juga. Jadi ada semifinalnya, jadi ada penunjukan bakat, ada wawancaranya, dan juga melewati grand final. Dan di grand final kemarin alhamdulillah aku terpilih menjadi first runner up juara 2 duta Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Wow. Kalau boleh mendeskripsikan Kak Dian ya, jujur satu kata sebenarnya, satu alfabet aja. Apa tuh? K dari keren gitu. Wah. Makasih. Anin juga keren banget ini. Bisa aja Kak. Jujur. Nah ini Kak, pastinya nih ada nanya juga nih Kak. Kakak nih kan udah mahasiswa FKG, duta UNER pula nih Kak. Kan pastinya tuh orang tuh kalau dengar kata FKG, FK tuh kan pasti kan tetap sama tuh kan. Pasti mereka tuh taunya tuh kayak wah ini pasti nggak jam tidur nih, 0 jam tidur ini Kak, ini terlalu berat ini. Kalau kakak pribadi nih Kak, apa tuh emangnya bisa Kak, apa tuh namanya tuh kakak memanajemen waktu itu dari yang harus fokus ke mapel nih mata kuliah ini nih, sama jadi duta. Kalau nggak salah tuh kalau jadi duta-duta juga pasti kayak dipanggil sih kayak jadi kalau ada acara gitu perwakilan. Benar. Atau mungkin kalau yang pernah Anin lihat tuh kalau yang univ-univ lain tuh mungkin dia keliling kayak misalkan tuh ngajar atau misalkan kayak memperkenalkan, oh ya kakak juga kalau nggak salah tuh kalau pernah karena aku kan saya follow kakak juga. Oh iya. Boleh nggak di follow kak? Boleh. Ini nggak maksa kak. Kalau nggak salah tuh ngelihat juga kakak tuh lagi ada jadi panitia lomba juga kan ini. Ya jangan kakak nih masuk ke BEM juga ya kak ini. Apa enggak itu kak ini? Nah kalau misalnya buat manajemen waktu yang pastinya awal-awal itu aku agak kewalahan ya, tapi bagaimana aku mengatasi itu, jadi di setiap harinya aku itu udah pasti ada plan-plan nih hari ini aku mau ngapain aja, yang pastinya terutama harus nyelesain masalah akademik dulu. Jadi misal dalam 1 minggu itu dari Senin sampai Jumat itu aku full kuliah di pagi harinya, biasanya sampai siang juga. Nah kalau misalnya emang ada waktu bentrokan, yang pastinya aku bakal menyelesaikan masalah akademik dulu, karena emang tujuan utama kita datang ke situ buat menempuh pendidikan, jadi itu jangan dilupain. Dan setelah itu kalau misalnya memang ada diperlukan buat duta FKG UNER, baru aku menjalani tugas aku. Tapi ini Kak, jadi kan ada yang pernah ngomong tuh Surabaya tuh bisa dibilang tuh punya mall terbesar tuh di Surabaya tuh. Iya benar. Kalau kakak pribadi nih kira-kira tuh orang tuh ada yang nggak mau ke Surabaya tuh Kak karena takut terlena Kak, karena kan itu kan bisa bilang tuh wah itu ada mall-mall terbesar, itu bener. Tuh ada banyak ini. Kira-kira kakak pernah nggak di suatu sisi tuh kayak wah ini mau nugas dulu nih ini kayak tiba-tiba tuh ada kawan ngajak nih atau apa tuh jadi terlena, itu tuh termasuk juga ini salah satu hambatan kakak bisa dibilang tuh Kak ini. Kalau hambatan itu pasti pikiran-pikiran kayak gitu pasti pernah ya, apalagi lihat mall-mall di situ besar banget dibandingkan dengan mall di Palembang, itu pasti lumayan jauh ya, besarnya itu lumayan jauh beda. Tapi kalau balik lagi, kalau misalnya memang aku ada pekerjaan yang harus aku lakukan dan teman aku kebetulan ngajak, kita kesini yuk, kita harus ingat dulu nih prioritas kita apa dulu datang ke situ dan di waktu itu apa. Jadi oleh karena itu makanya kayak aku bilang tadi, aku buat plan di hari itu aku harus ngapain aja, dan aku lihat nih prioritasnya yang pertama yang harus aku selesain tuh apa dulu, baru setelahnya boleh deh senang-senang. Berarti kakak nih membuat tabel prioritas dulu berarti. Benar. Kak. Nah ini Kak, mungkin sebelum kita lanjut nih Kak, ada satu lagi nih pertanyaan. Boleh. Siapa tahu nih ada yang mau ke UNAIR ya, siapa tahu. Boleh banget nih. Boleh. Nah kira-kira nih Kak, untuk biaya hidupnya di situ mahal ya kira-kira jujur Kak ini. Apalagi kan ada yang bilang UNAIR itu ramah di kantong, tapi ada yang bilang Surabaya nggak ramah di kantong gitu kan. Nah ini kalau dari kakak pribadi gimana Kak ini? Kalau menurut aku itu balik ke diri masing-masing sendiri ya. Jadi kan kita tahu nih prioritas kita apa aja di situ. Karena sebenarnya kalau di situ kan yang kita perlukan itu yang paling penting makan ya. Jadi situ itu kita bisa atur budget sendiri. Kalau misalnya emang kita kira kayaknya ini terlalu berlebihan nih, bisa itu
kita tunda dulu kayak gitu sih. Jadi balik ke diri masing-masing kalau menurut Berarti tergantung dari pribadi itu sendiri kayak Benar. gimana cara dia mengaturnya, itu cara Benar. menghadapinya gitu kan. Nah, ngomong-ngomong gitu Kak, mungkin ini bisa kali Kak Kakak kasih 3 tips and trick apa namanya tuh, bisa jadi tips and trick, bisa dicampur nih Kak. Tips and trick seputar perkuliahan atau manajemen ketika biaya hidup di luar kota nih Kak. Untuk sobat-sobat juga nih Kak. 3 tips and trick penting yang berguna bagi Kakak sendiri nih Kak. 3 aja Kak. Oke, 3 ini mungkin aku lebih ke buat ngerantau ya. Yang pertama itu kita harus lebih memprioritaskan apa yang kita butuhkan daripada yang kita inginkan. Itu udah pasti banget. Karena pasti kita di sana terlena nih, aduh kayaknya aku pengen ini, tapi belum tentu yang kita inginkan itu apa yang kita butuhkan sebenarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk selalu ngambil kesempatan apapun yang ada di depan kita. Jadi kalau misalnya ada kesempatan sesuatu buat kita menambah relasi, itu lebih baik lagi. Dan yang ketiga, jangan lupa tujuan kita datang ke kota rantauan itu adalah untuk menempuh pendidikan. Jadi ingat, yang paling pertama tujuan kita adalah untuk menempuh pendidikan. Setelah itu baru boleh deh kita refreshing, senang-senang sama teman. Sobat juga udah diingetin tuh tips and triknya sama Kak Dia, jangan lupa ya itu kita. Nah, ini Kak, kan Kakak sudah beri tips and trick nih kira-kira. Kita boleh nih nanya nih, kurang lebih 1 tahun ini, kalau tadi sudah nanya momen yang berkesan selama di Jubel, boleh nih momen berkesan selama di Universitas Airlangga ini Kak. Apa nih kira-kira Kak? Kalau buat momen berkesan selama aku setahun di Universitas Airlangga, yang pastinya yang pertama itu ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama teman-teman baru. Karena kebetulan aku di Fakultas Kedokteran Gigi UNER itu nggak ada temen yang aku kenal dari Palembang. Jadi aku harus Berarti benar-benar ada yang dari Palembang Kak? Kalau dari Palembang itu ada, tapi kalau dari Jubel itu nggak ada. Jadi kan masih agak susah gitu kan ya. Jadi aku berusaha buat berteman, mencari teman sebanyak-banyaknya. Dan juga yang paling berkesan buat aku, yang tadi aku terpilih menjadi Duta Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Itu merupakan suatu kesempatan yang sangat terhormat bagi aku untuk dipercaya menjadi Duta Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Oke ya, tapi kayaknya kalau misalkan jadi duta itu kayak semua orang juga pengen Kak, apalagi first time ya. Itu first time kayak Kakak ikut itu ya? Kalau misalnya buat ajang pemilihan seperti itu bukan suatu hal yang baru buat aku kebetulan, karena di tahun 2023 aku itu terpilih menjadi Miss Remaja Sumatera Selatan dan berkesempatan untuk mewakili Sumatera Selatan di ajang nasional, di ajang Miss Remaja Indonesia 2023. Kalau gini memang nggak kaget sih jujur aja Kak, Kakak aja waktu di Jubel sudah kayak gitu, apalagi di Unair bisa aja ini Anin. Jangan-jangan Kakak nih apa ya, kalau yang kelas 12 ngomong tuh prom queen kali. Waduh, kebetulan emang waktu prom kemarin kepilih jadi prom queen nih. Kayaknya memang gak usah ditanya lagi, soalnya cocok ini jadi duta Kak Dia nih, jujur aja nih. Udah prom queen, ini di Unair juga jadi duta first runner up ya. First runner up jadi juara 2 itu berarti. Oh, keren sih. Kerennya pangkat 3 lah ya. Wah, makasih. Nah ini Kak, sekarang nih kita lanjut ke pesan-pesan nih mungkin Kak. Mungkin aja nih Kak, di 17 ini kan untuk adik-adik angkatan 27, 28, mungkin aja kan ada yang mau ke Universitas Airlangga nih Kak. Siapa tahu ada yang mau ke FKG kan, itu kira-kira nih ada nggak nih pesan dari Kakak pribadi, sekaligus kalau perlu ada tips-tips atau saran gitu Kak kira-kira Kak? Kalau buat tips dan saran dan juga pesan-pesan, yang pastinya jangan lupa untuk selalu berusaha buat adik-adik angkatan, berarti sekarang angkatan 29, 28, 27 ya? Iya, 29. Buat adik-adik angkatan 27, 28, 29, apalagi yang angkatan 27 sekarang yang udah menempuh kelas 12, pastinya udah mulai memikirkan selanjutnya itu bakal lanjut ke perguruan tinggi yang mana. Jangan lupa selalu berusaha, dan juga jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik, karena kita pasti tidak mau menyesal karena kita belum memberikan yang terbaik dari diri kita. Dan juga aku balik lagi bilang bahwa jangan lupa untuk mengambil semua kesempatan yang ada di depan kita daripada kita menyesal. Oke, kalau gitu berarti saran dari Kakak ini yang di Prodigas bawah ini, ambil segala kesempatan, jangan sampai menyesal tuh kan? Bener banget.
Ya kalau saya pribadi jujur Kak masih ragu-ragu juga kalau ngambil kesempatannya. Bahkan waktu awal-awal mau nyoba sedikit ceritanya nyoba-nyoba di Jubel nih aja tuh agak ragu soalnya mau nyoba. Cuman akhirnya nyoba juga itu Kak. Benar. Mungkin ditambah tips dari Kakak nih nambah makin terpacu jadi Kak. Iya, karena emang kalau misalnya kita sudah melewati satu kesempatan, belum tentu kesempatan itu datang lagi kan. Jadi lebih baik kita itu mencoba, walaupun gagal nggak apa-apa, itu bisa dijadiin buat pelajaran daripada kita menyesal nggak mengambil kesempatan itu. Lebih baik kita gagal di kesempatan yang udah berani kita ambil dan belajar dari kesempatan itu. Oke, berarti ingat Sobat Jubel, segala kesempatan itu harus kalau bisa diambil kalaupun Benar. nggak masalah gagal, tapi yang penting sudah pernah mencoba. Gitu. Benar. Itu bisa jadi experience bisa dibilang ya. Sejauh ini kayaknya kakak sudah agak lumayan chill lah dibanding awal tadi kayaknya. Kalau tadi kedinginan jujur aja kak. Soalnya AC di sini agak dingin juga. Iya, dingin lumayan nih. Tapi nggak masalah ini walaupun dingin ini tetap kita harus tetap konstan lah bisa dibilang kayak ini. Nah, kayaknya nih kayak sebelum kita masih banyak kayak mau cerita-cerita tuh kayak. Tapi kayaknya nih juga kalau misalkan kepanjangan suatu hal yang berlebih itu kan juga nggak baik kan. Benar. Jadi sebelum kita akhiri nih kayak ada satu hal yang perlu ini ditanyakan ini kalau di Jubel Inspiratif ini. Apa yang menjadi moto hidup kakak nih kira-kira? Bisa nih dikasih tahu ke sobat-sobat Jubel ini. Mungkin bisa jadi moto mereka juga nih kakak nih. Kalau buat moto aku sendiri itu udah aku tegasin dari kita awal ngomong tadi bahwa tujuan kita datang ke kota rantauan itu adalah untuk menempuh ilmu. Jadi kalau misalnya emang kita datang ke sana, kita harus udah memiliki tujuan yang pasti nih. Yang pastinya kita itu untuk menempuh ilmu dan menempuh pendidikan. Jadi kalau misalnya kita udah datang di kota rantauan yang kota yang belum pernah kita injak sama sekali nih, kita harus ingat bahwa yang pertama tujuan kita itu adalah untuk menempuh pendidikan, dan kalau misalnya memang sudah tercapai kemudian harinya itu baru boleh kita menikmati yang lain. Oke. Kalau gitu, kalau digarisbawahi berarti ilmu tuh segalanya di atas berarti. Benar. Oke. Nah, sobat Jubel yang bisa dibilang anggap ilmu tuh enteng tuh, nah dengar sendiri kan ini bisa lolos FKG Unair ini. Oke kak, mungkin untuk Jubel Inspiratif podcast kita mungkin sampai sini aja kali kak ya. Anin juga berterima kasih kakak sudah mau jadi tamu di sini, bisa dibilang ini. Atau mungkin kakak pertama kali ikut Jubel Inspiratif ini selama di Jubel? Pertama kali ini. Nah ini bisa jadi pengalaman yang cukup berharga kak ini bisa. Benar. Karena selain masuk podcast Jubel Inspiratif juga kan kita juga bisa menikmati satu hal itu kak ini. Kalau boleh tahu tuh yang dinikmati itu adalah suasana yang dingin di ruangan ini kak. Benar. Jujur ruangannya dingin kak. Jadi dingin makanya banget. tuh saking dinginnya tuh pernah sakit saya, pernah Oh iya. Tapi nggak apa-apa lah kak. Namanya juga kan apa tuh kita kan masuk ke Jubel Inspiratif ini juga kan untuk menginspirasi juga ya kan. Sesuai namanya Jubel Inspiratif apa tuh menghadirkan tamu-tamu yang inspirasi ini kak. Oke lah kalau itu kak Dia, terima kasih banyak kak Dia sudah meluangkan waktunya ini nih. Dan juga apalagi Anin pribadi berterima kasih nih kak jujur karena bisa dibilang ini jadi kesempatan lagi nih untuk bisa nge-host ini bisa dibilang karena bisa dibilang udah lama ya kayaknya udah nggak nge-host ini nih tapi langsung dapat hostnya yang langsung alumni FKG Unair pula kayaknya. Nah, jujur agak satu kata tuh bisa dibilang tuh shock terheran-heran lah bisa dibilang. Aku juga berterima kasih banget buat Anin buat kesempatannya udah ngobrol-ngobrol sama aku hari ini dan juga udah denger-denger cerita katanya Arin juga anak yang baik dan juga memiliki prestasi pastinya di SMA 17 ini. Waduh, amin gitu tuh. Itu yang cerita siapa tuh kamu? Oke lah kak, kalau gitu. Nah kak, kalau di Jubel Inspiratif nih kak, ada satu hal lagi kak sebelum kita closing kak. Oke, apa tuh? Kira-kira kakak mau ikut juga atau nggak nih kak? Apa? Jadi bisa bilang sebelum kita closing ini ada jargonnya nih kak. Oke, boleh dong. Jargonnya kalau misalkan ini bisa kak, oh di situ ada nggak tuh kak? Nah, Oke. gitu, nah kira-kira kakak mau ikut juga ngomong atau nggak nih untuk jargonnya nih kak? Ikut dong. Oke, kalau gitu ini kan ada 3 nih kak. Kira-kira mau dibagi mana kak? Apa kita nanti sama-sama yang terakhir itu kak ini? Boleh. Oke, kakak mau yang pertama atau yang kedua nih kak? Anin deh yang pertama. Oke, soalnya kan ladies first. Ini kita ada gayanya nggak nih? Kalau untuk gaya sih nggak ada kak. Belum Jadi ada ya? kita Oke. kamera aja sih. Oke. Oke. Baiklah Sobat Jubel, jadi mungkin itu saja untuk podcast Jubel Inspiratif pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di
podcast berikutnya ini. Sebelum kita tutup, ada jargonnya nih, Sobat Jubel. Belajar bersama, Maju untuk semua, kita pasti bisa. bisa. Dadah.